Bung Aris, ini miris sekali, luar biasa. 3.000 anak yang di permukaan, kita tidak tahu yang ada di bawah. Masuk ke dalam sebuah media sosial, awalnya kemudian untuk berbincang, berbagi, curhat lah begitu. Tapi kemudian ada orang-orang jahat di dalamnya. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi kalau kita lihat atau berangkat dari kasus terbongkarnya warga negara Prancis yang melakukan kejahatan seksual dan perbudakan seks terhadap ratusan anak-anak dari berbagai latar belakang, sebenarnya data yang disampaikan tadi itu 2-3 tahun lalu sebenarnya sudah memperingatkan kita bahwa banyak anak-anak saat ini terjebak di dalam modus operandi dari media sosial kita. Jadi prostitusi online yang melibatkan anak-anak itu sebenarnya 2-3 tahun yang lalu Cybercrime Polda Metro Jaya dan Mabes Polri itu sudah membongkar bahwa anak-anak kita masuk terjebak di sana. Bentuk-bentuknya beragam. Seperti di Tangsel yang kemarin cukup memprihatinkan, ada 8 orang anak-anak di atas 18 tahun melakukan komunikasi dengan komunitas Facebook itu mengorbankan seorang putri 16 tahun itu mengalami gang rape atau kejahatan seksual bergerombol sampai meninggal dunia. Jadi komunitas-komunitas itu sebenarnya sudah tersuguhkan kepada masyarakat, tetapi kita semua tidak aware terhadap itu. Itulah yang kita sebut namanya bahwa telah terjadi melalui pendekatan media sosial apa yang disebut dengan perbudakan seks. Yang selama ini kita tidak pernah aware terhadap atau sadar bahwa di Indonesia itu di lingkungan kita sudah terjadi eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak. Jadi seolah-olah Indonesia menjadi pasar buat mereka yang jahat itu? Sangat. Karena sebelum terbongkarnya oleh Polres Jakarta Selatan warga negara Amerika itu, selang 2-3 minggu lagi kan warga Prancis yang ditangkap dan akhirnya bunuh diri. Dan Bung Aris, mereka selalu mencari celah-celah, katakanlah misalnya seperti kelompok di media sosial dan lain sebagainya, untuk kemudian mereka bisa beroperasi di situ. Betul. Jadi mereka sangat lihai betul melihat komunitas-komunitas anak, di mana ada anak yang bisa diperlakukan buruk dengan pendekatan kekerasan itu. Nah, kebetulan saya ini sedang berada di Palangkaraya dan juga bersama dengan Polda Kalteng besok juga akan merilis bahwa kejahatan seksual itu sekali lagi dengan Facebook itu, maka dia sebarannya sampai ke desa, bukan hanya di kota. Jadi jangan dianggap hanya di kota saja. Jadi besok kami akan merilis itu salah satu dedikasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Polda Kalteng itu dalam kerangka untuk kita menjelajah bahwa peristiwa kejahatan seksual atau perbudakan seks dan yang menggunakan media sosial itu. Dan mereka tidak harus bertemu karena mereka bisa melakukan operasi lewat virtual ya. Itu yang terjadi juga di Sukabumi. Dia melakukan itu, lalu kemudian ada janji-janji, lalu seperti apa yang terjadi di Tangsel itu sangat luar biasa sampai mengakibatkan putri remaja itu sampai meninggal dunia karena sebelumnya berkomunikasi dengan media sosial itu, dengan komunitas yang ada di Facebook itu, dengan berbagai latar belakang, akhirnya anak itu terjebak di dalam gang rape yang dilakukan oleh pelaku atau predator itu. Maka sebenarnya dan sesungguhnya bahwa pelaku-pelaku atau predator kejahatan seksual ini patut untuk diberikan sanksi yang maksimal, apalagi itu dilakukan secara bergerombol dan sebagainya. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi saat ini tidak bisa diabaikan lagi. Betul. Kita anggap itu hal biasa. Ini sudah mengerikan karena menggunakan media sosial. Untuk itu kita perlu Bung Aris Merdeka Sirait untuk terus mengawal dan menyuarakan. Saya ke Mbak Tara Tuars. Mbak Tara Tuars, ini merupakan sebuah
dilema juga karena yang bersangkutan kan perlu kemudian untuk curhat. Kebetulan ketemu di media sosial. Dia nggak bisa cerita tuh misalnya ke orang tuanya karena sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia tidak bisa bercerita mungkin ke kakak adiknya karena mungkin ya juga bermasalah karena semuanya kan bermula dari rumah tangga yang memang dikatakan tadi broken home. Ya, benar. Itu sebabnya orang tua itu punya peranan yang sangat penting untuk menjadi pelindung anak ya. Karena anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, dia akan merasa gamang atau kebingungan tentang dirinya sendiri. Merasa buruk, merasa kurang, merasa bersalah gitu ya. Sehingga pada akhirnya kalau ada orang-orang lain yang memanfaatkan ini, akan membukakan jalan untuk anak ini jadinya masuk ke lingkungan yang salah. Karena waktu sudah terbatas, saya yang bicara begini. Kalau seandainya sudah ya memang sudah broken home, lalu kemana sang anak tersebut bisa dengan aman dia menceritakan, lalu kemudian dia bisa tidak terjebak ke dalam situs-situs atau katakanlah kelompok di media sosial yang ternyata banyak orang jahat di situ? Ya, memang sebetulnya anak ini perlu mencari lingkungan selain orang tuanya ya. Kalau orang tuanya memang bukan lingkungan yang aman, boleh tante, boleh siapapun, kakak atau adik yang dirasa lebih nyaman buat mereka. Orang dekat terlebih dahulu? Iya, tetapi bisa juga sekarang sebetulnya media sosial juga banyak biro-biro atau platform-platform yang bisa membantu anak-anak juga. Tetapi artinya ini perlu pengawasan sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya orang dewasa yang perlu punya peranan lebih besar daripada si anak. Karena kan anaknya nggak paham gitu ya. Jadi orang tua yang perlu mengarahkan siapapun itu kalau dirasa kayaknya ada perubahan perilaku, perubahan emosi atau anak ini mengalami kekerasan, harus cepat tahu. Didiamkan, segera lakukan sesuatu. Baik. Terima kasih Mbak Tara Tuars. Terakhir, paling akhir saya ke Mbak Madina. Singkat saja, ada pesan yang menjadi kehausan dari orang-orang, dari anak-anak yang Anda temui tadi? Sebetulnya permasalahan ketika ada di medsos itu adalah permasalahan hilir. Jadi sebetulnya di hulunya adalah di keluarganya itu sendiri. Betul. Misalnya pola asuh yang bernuansa kekerasan itu mungkin kita nih yang generasi 80, 90 kita pernah merasakan dipukul, dijewer, di apa segala macam itu kita udah biasa. Terus kemudian itu direproduksi lagi oleh kita yang sekarang udah jadi ibu-ibu bapak-bapak misalnya kepada anak-anaknya. Dan itu nggak bisa. Dan itu yang menjadikan luka batin tidak terputus gitu loh. Dan itu sekarang ada beberapa kalangan orang tua yang mulai sadar bahwa saya yang harus memutus kekerasan ini seperti yang dimuat di koran Kompas kemarin. Ada beberapa orang tua yang berusaha keras dan itu pun berat gitu loh karena ini terkait dengan luka batin, dengan memori masa lalu, dengan memori anak-anak, inner child-nya dia gitu. Karena itu harus dibenahi dan itu membutuhkan tenaga profesional seperti psikolog untuk mengendalikan bagaimana mereka meregulasi emosinya dan segala macam supaya mereka bisa mendidik anak, mengasuh anak dengan lebih baik. Zaman sudah berubah, betul? Iya. Zaman sudah berubah dan kita harus lebih waspada dan juga sadar bahwa harus ada perubahan dari orang tua yang kemudian tidak mengorbankan pada sang anak. Jangan samakan jenis pendidikan yang dulu dengan jenis pendidikan yang sekarang. Meskipun bukan berarti jenis pendidikan dulu adalah salah semua, tapi kemudian ada hal yang perlu diperbaiki dari jenis-jenis yang kemudian sekarang tidak bisa diberlakukan lagi. Terima kasih. Ini informasi yang sangat menarik dan juga berharga bagi orang tua dan juga anak. Mudah-mudahan dari informasi ini bisa kemudian ditekan ada anak-anak yang menjadi korban yang masuk ke dalam perangkap orang-orang jahat tadi meskipun awalnya mereka ingin saling curhat. Terima kasih Mbak Madina dari Harian Kompas, Mbak Tara de Tuars dari Psikolog Universitas Indonesia dan Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia Bung Aris Merdeka Sirait. Terima kasih sekali lagi.